Ikhlas kali ya. Ikhlas, sabar, sama ya tawakal aja lah. Itu sudah jalan Tuhan, jalan Allah, ya sudah gitu kan. Siapa sih yang mau, kan nggak mau gitu. Kalau udah itu jalannya ya sudah. Ya sih. Ya. Awalnya saya pertama saya tidak mengizinkan, istri mana sih yang mau. Cuman kalau sudah terjadi ya sudah gitu kan. Mungkin udah jalannya Allah ya. Gitu ya sudah, ya sayang aja gitu, udah selama puluhan tahun itu harus berakhir seperti ini, dan apalagi kayak berakhirnya seperti ini gitu, kayak gitu aja. Iya betul, anak yang jadi korban, anaknya jadi korban. Kalau saya kan harus pikir panjang ya, untuk ke depan anak-anak ini siapa sih nanti yang akan menanggung. Anak itu pasti sakit hati lah, kesana ibu, kesana kesini ayah gitu kan, pasti anak kan jadi korban gitu. Saya kalau ketemu sama Nita itu kan kalau libur, ada acara gitu. Kalau hari-hari biasanya ya kita paling komunikasinya lewat WhatsApp gitu aja sih, masing-masing aja gitu kan, masing-masing punya urusan sendiri-sendiri. Jadi ya untuk detailnya nggak tahu sih kayak apa di rumahnya gimana gitu. Ya masing-masing aja ya, kita ya ketemunya yang bahagia-bahagia aja deh ceritanya gitu. Kalau yang lain-lain saya juga nggak mau ikut campur ya, gitu kan urusan mereka masing-masing gitu. Ya sayang aja ya, udah 20 tahun. Jujur saya sedih ya, harus pisah gitu kan, karena saya tahu Nita dulu nggak seperti ini gitu, tapi ya nggak tahu ya kenapa sekarang berubah. Ya sudah, itu urusan Pak Rudi dan Nita, saya nggak mau ikut campur di situ. Kalau buat saya sih karena itu dari pekerjaan ya, ya silahkan aja. Cuman kadang anak kan susah untuk dijelaskan gitu kan. Kalau saya sih nggak masalah, silahkan aja gitu. Sedih ya. Ya sedih aja, kenapa harus berakhir begini gitu. Kalau saya terserah mereka berdua, saya kan nggak bisa bilang ayo bersama lagi, ayo pisahkan, enggak. Mereka yang merasakan, mereka yang menjalankan, saya nggak bisa komentar apa-apa. Saya kan ngurus Bella dari kecil ya, dari kecil, dari bayi, jadi udah kayak anak sendiri ya. Saya jangan sama, itu kan anaknya suami saya juga. Saya sama orang lain pun saya sayang, apalagi ini yang masih ada darah. Iya gitu. Kalau untuk komentar yang adiknya itu jujur saya sakit hati sekali ya. Yang mana tuh Bu? Mungkin Yang duitnya Nita juga pasti dipakai buat biayai bini pertamanya. Ya. Itu yang sangat memukul perasaan. Itu yang bikin sakit hati, merusak harga diri, kehormatan keluarga. Ya kan sebelum Nita jadi artis kan bukan siapa-siapa. Terus kalau untuk dari kita sendiri mungkin? Ya kalau ini betul-betul pembunuhan karakter ya buat suami saya, buat keluarga saya, buat anak-anak saya juga. Terkait yang mana tuh Bu? Yang di storiesnya? Ini statement dari Teh Nita ya. Yang intinya apa? Oke, jadi saya bacakan bahwa Teh Nita Thalia menulis, silahkan Bapak berkoar-koar sesuka hati. Allah tidak tidur. Allah Maha tahu segalanya. Apapun yang saya beli termasuk rumah, mobil, dan lain-lain, saya beli pakai uang sendiri. Apapun yang saya inginkan pakai uang dari hasil keringat sendiri. Masih ingat nggak Bapak suka motong 40% dari hasil kerja saya selama 15 tahun? Masih ingat nggak Bapak mengendalikan keuangan saya
hasil jerih payah saya sendiri yang tidak boleh saya pegang sendiri, semua harus masuk rekening Bapak. Ini kan salah. Oke, kita tanya sekarang sama klien saya. Apakah statement ini benar, Bu? Jadi kami cuma mau meluruskan bahwa statement yang dibuat oleh Teh Nita di IG itu adalah salah, tidak benar. Karena apa saya sampaikan? Dari awal saya sampaikan bahwa Pak Rudi posisinya bukan hanya berstatus sebagai suami, tapi beliau juga sebagai manajer dan founder label MGM. Bukan hanya Teh Nita Thalia sebagai artisnya, banyak artis-artisnya. Ya, jadi saya pikir rekan-rekan juga paham, ya, terkait masalah ini. Dan sekarang di-reconfirm sama Ibu ternyata ini semua tidak benar. Karena Teh Nita dulu sebelum nikah dengan Pak Rudi, beliau bukan siapa-siapa. Saya sampaikan sekali lagi bahwa apa yang ditulis oleh Teh Nita di IG itu adalah tidak benar, dan apapun itu biarkanlah itu urusan Pak Rudi dengan Teh Nita. Saya minta kepada netizen atau khususnya Seni Amelia jangan ikut campur. Ya, kami tidak segan-segan melaporkan Anda karena itu patut diduga telah melanggar Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 dan sanksi pidananya jelas 4 tahun. Dendanya 750 juta. Jadi jangan main-main lah ya. Ini adalah negara hukum, tujuan hukum mungkin rekan-rekan juga tahu, yang pertama adalah keadilan. Jadi ini tidak adil. Ada kata-kata seperti ini, komentar-komentar yang tidak jelas, tidak adil bagi kehormatan klien saya. Jadi disampaikan ini adalah merupakan karakter assassin, pembunuhan karakter terhadap klien saya dan keluarganya. Oke? Ini somasi terbuka nih, Bang. Ini somasi terbuka. Ini somasi terbuka yang kedua. Ya, yang kedua ini buat Seni Amelia nih. Ada batas waktu? Sampai sore saya tunggu. Sore tidak ada minta maaf. Kita akan laporkan ke Mabes Polri nanti. Nah, kita akan buat laporan di Mabes Polri. Meluruskan bahwa statement yang dibuat oleh Teh Nita di IG itu adalah salah, tidak benar. Karena apa saya sampaikan? Dari awal saya sampaikan bahwa Pak Rudi posisinya bukan hanya berstatus sebagai suami, tapi beliau juga sebagai manajer dan founder label MGM. Sore, Bang. Siap. Gini apa, Bang? Kita hari ini mendampingi Ibu Atin ya untuk melaporkan patut diduga Seni Amelia, adiknya Nita Thalia, melakukan pencemaran nama baik keluarga besar dari Bu Nurdin ya, Bu Rudi. Kita sudah 2 kali lakukan somasi terbuka dan kita sudah juga kirimkan somasi secara manual, kita kirimkan melalui WA juga, melalui pos juga, namun sampai saat ini belum ada etikat untuk meminta maaf. Sehingga dengan sangat berat hati kami ambil langkah hukum. Ya, hari ini kita datang ke Polda Metro karena hak-hak hukum juga keluarga besar Pak Rudi ya, atau Bu Atin, beliau anak pertamanya, pengen meminta keadilan, kepastian ya, sesuai dengan apa yang disampaikan beberapa kali. Kita butuh keadilan, butuh kepastian ya. Barangkali dengan kita bersikap seperti ini akan menjadikan satu pelajaran buat Amelia ya, buat Seni Amelia. Oke. Kita buat laporan dulu ya. Oke, siap, makasih, Bang. Jujur ya, saya nggak suka yang begini-begini loh, melapor tuh saya nggak suka. Saya punya hati, apalagi sama Seni yang kenal ya, saya udah anggap adik sendiri gitu. Cuman saya akhirnya harus melaporkan ini karena Seni tidak ada itikat baik. Ya betul. Kalau tidak saya laporkan, nanti dia sama yang lain begitu juga gitu kan. Nanti dia komentarnya begitu lagi. Jadi saya biar kasih pelajaran aja. Ya jujur ya, demi Allah saya nggak tega sebenarnya ya buat laporin Seni ya. Cuman ya ini yang Seni pilih.
Kan udah dikasih ultimatum untuk minta maaf ya, tapi kan nggak ada, ya kan? Nggak ada, tidak ada. Nggak, saya nggak punya nomor Sandy kebetulan, dan saya juga sih nggak berteman juga di Instagramnya. Cuman yang diblok sekarang Instagramnya Teknita. Saya diblok sama Instagramnya Teknita. Buat Sandy ya hati-hati kalau berbicara, ya hati-hati. Apalagi saya nggak pernah saya mencubit dia, nggak pernah mengurusi hidup dia, nggak pernah ikut campur. Hari ini adalah hari yang bahagia buat klien saya. Karena apa? Jam berapa ya? Jam 6.20 menit, hak hukumnya paling tidak ya sekarang sudah direspon oleh penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, sesuai dengan apa yang kita sampaikan dalam somasi terbuka 1, somasi terbuka 2. Kita sampaikan kepada saudara Seni yang patut diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mencemarkan nama baiknya keluarga Ibu Atin beserta anak-anaknya. Jadi hari ini kita tidak main-main, bukan ancaman ya, tapi ini adalah hak kita sebagai warga negara, di mana setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum adalah sama. Kami mewakili Ibu Atin hanya meminta kepastian hukum, keadilan atas perilaku peristiwa hukum yang dilakukan patut diduga oleh Seni Amelia. Ya intinya saya tidak pernah atau suami saya tidak pernah membiayai hidup saya dan anak-anak saya dari uang Teknita ya. Karena suami saya punya penghasilan, punya pekerjaan yang lebih dari cukup. Ya kecewa lah. Karena gini, saya tidak pernah mengusik, mencubit atau mencampuri urusan mereka, nggak pernah. Hanya pas Seni Amelia berkomentar seperti ini, saya bingung, apa salah saya? Kenapa tega gitu loh ngomong begitu sama saya? Putus hubungannya Mbak? Ya, mereka yang memutuskan kayaknya ya. Mereka yang memutuskan. Tapi kalau mereka memutuskan, berarti nggak sempat menghubungi atau seperti apa? Nggak ada ya. Jadi justru diblok lah, Pak Rudi kan WA-nya juga diblok ya sama Teknita. Harapan kita kan sebetulnya tidak mau seperti itu. Kita pengen silaturahim baik. Kalau masalah misalkan nanti putusannya memang resmi bercerai, ya kan artinya tetap silaturahim itu kan harus berjalan dengan baik. Karena apalagi punya anak loh, ya anak itu harus diutamakan. Jadi kita kesampingkan ego kita dulu lah. Itu harapan yang diinginkan oleh klien saya. Tetap hubungan pengen baik, apapun itu. Saya cukup sakit hati sebagai anak ya, apalagi bawa nafkah, dinafkahi untuk keluarga saya ya. Karena itu bukan fakta ya, saya marah. Makanya kemarin melakukan somasi juga 2 kali, nggak ada itikat baik. Awalnya juga ibu saya udah mention di Instagramnya untuk maksudnya untuk ngobrol kenapa seperti ini gitu, dan nggak ada itikat baik juga, ya udah kita harus ambil jalur hukum aja ya. Karena faktanya yang saya tahu dari saya kecil, ayah saya berkecukupan, maksudnya saya dari kecil ya bisa beli ini itu gitulah, cukup lah untuk hidup, punya rumah, punya kendaraan ya. Jadi kalau dia bilang kan ada statement ayah saya jadiin Teknita ATM, ya tahu dari mana? Anda aja baru masuk di keluarga ini kan baru-baru, nggak dari dulu gitu. Saya aja maksudnya yang anak sendiri ya, saya nggak mau tahu urusan bapak saya dan Teknita itu sendiri gitu kan ya. Ini hanya adik angkat, kok bisa-bisanya sok tahu gitu aja. Sebenarnya ada beberapa poin yang kaget ya gitu, maksudnya bisa ngeluarin statement seperti itu ya. Cuma mungkin karena keadaannya sekarang lagi proses seperti ini sama bapak saya ya. Kalau Teknita sendiri saya mungkin masih bisa memaklumi lah emosi atau apa gitu kan, saya juga nggak terlalu mau ikut campur. Cuma yang saya tekanin di sini ya, saya maunya si Seni itu minta maaf kemarin itu gitu loh. 2 kali somasi nggak ada juga, ya udah mau nggak mau kita harus laporin polisi, itu aja.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.